Kenapa orang-orang Islam di masa dulu itu tidak meninggalkan warisan fisik yang megah dibandingkan apa yang dihasilkan oleh orang-orang Shiva Buddha atau Hindu Buddha di masa Majapahit, Singosari, Jenggala, Kediri, dan lain-lain. Nah, begini teman-teman, memang ada perbedaan mendasar dalam hal peradaban antara Islam dengan peradaban India. Jadi kalau misalkan peradaban India, yang bahkan bukan cuma di India, tapi juga kita dapati di Romawi, kemudian di Mesir kuno, rata-rata peradaban yang di luar Islam itu memang meninggikan suatu warisan fisik. Sehingga orang-orang di masa lampau, di masa-masa peradaban pra-Islam, itu berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang megah. Peradaban Islam itu adalah sebuah peradaban yang menitik beratkan kepada rasionalitas, kepada akal budi manusia. Sehingga seruan paling awal yang diturunkan Allah adalah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Allah itu memang tidak menitik beratkan kepada umatnya untuk membangun bangunan megah. Dan kalau kita melihat peradaban-peradaban yang meninggalkan bangunan canggih, bangunan yang kemudian sangat indah secara indrawi, mohon maaf, itu biasanya adalah kaum-kaum yang justru diazab oleh Allah. Ada kaum Ad, ada kaum Samud, atau geser sedikit ke kota Pompei. Dan Pompei memang kalau kita lihat itu begitu indah, mosaik-mosaik yang dibikin, kemudian ada patung-patung. Tapi ya kita tahu sendiri akhir daripada Pompei, bahwasanya di sana itu ya kota maksiat. Ada rumah-rumah bordil yang memang dikhususkan dan itu masih tersisa artefaknya. Makanya umat Islam itu di masa-masa awal, termasuk ketika Islam datang ke negeri ini di masa-masa awal, mereka itu tidak menitik beratkan untuk membangun istana, membangun suatu hal yang megah yang kemudian patut diacungi jempol oleh orang-orang seperti candi-candi. Memang ada perbedaan antara cara pikir, pola pikir orang-orang non-Muslim dengan orang-orang Islam, bahwa Islam itu meninggalkan sejarah yang paling banyak bukan di bangunan, bukan di patung, tapi justru di karya tulis. Makanya peradaban Islam di Indonesia ini itu banyak sekali meninggalkan manuskrip-manuskrip yang isinya adalah Al-Quran, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf, atau tentang sejarah. Kenapa kita itu nggak punya bangunan-bangunan megah dalam sejarah? Karena emang bukan itu titik beratnya dalam melakukan perubahan dakwah. Tapi para ulama, para wali dulu itu berusaha untuk mengubah pola pikir masyarakatnya, bukan mengubah bangunannya.